sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena, ya, terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk Selat Sunda. Ingat, saudara terkasih, sudah beberapa waktu lamanya Elohim menyampaikan kepada kita, bahkan melalui pelayanan ini, Selat Sunda, semua wilayah-wilayah itu Elohim sudah sebutkan. Namun bagaimana saudara di saat Elohim yang berfirman, mana sorgawi? Topik renungan kita yang Elohim berikan adalah penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Kenapa hal ini yang disampaikan Elohim? Segala apa yang berjalan di dalam pelayanan ini, semuanya hanyalah bersumber daripada Elohim. Apa yang Elohim taruhkan di dalam hati ini untuk hamba sampaikan kepada saudara, maka itulah yang akan hamba sampaikan. Dia berfirman akan penghukuman, akan seluruh segala dosa, penghukuman atas segala dosa umat manusia. Terkadang kita berpikir, banyak berpendapat kalau Elohim itu maha kasih dan itu benar, kasihnya mutlak, kasihnya murni. Namun kita juga harus mengingat, Dia adalah Elohim yang maha adil, yang tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Karena Dia akan menyatakan, bahkan menghakimi seluruh umat manusia seturut dengan perbuatan-perbuatan selama kita hidup di dalam bumi ini. Mari saudara terkasih, kita benar-benar mendengar apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Apa yang menjadi tema yang benar-benar harus kita renungkan untuk mengubah setiap kehidupan kita. Apakah Elohim akan berdiam diri di saat bumi sudah binasa, di saat bumi penuh dengan dosa, di saat bumi penuh dengan Sodom Gomora? Apakah Dia akan tetap berdiam diri? Bukankah dunia ini akan berlalu? Bukankah bumi akan berlalu? Elohim telah berfirman, jikalau segala sesuatunya akan berlalu, hanya firman Elohim yang kekal sampai selama-lamanya. Dunia ini ada sebagai tempat kita untuk diuji kelayakannya. Maka dengan itu kita harus memiliki kesadaran penuh, jikalau Elohim selalu melihat seluruh ciptaannya, terlebih manusia, selalu melihat keadaan manusia. Matanya selalu tertuju kepada umatnya. Seberapa besar umatnya melakukan apa yang baik di hadapannya, namun apa yang Elohim temukan, semakin umatnya melakukan kejahatan di hadapannya. Bagaimana penghukuman tidak dinyatakan atas bumi, dan berakhirnya bumi ini, berlalunya bumi ini dengan berbagai-bagai penghukuman dan penghakiman atas bumi. Jadi jangan pernah terbuai dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Jangan pernah terbuai dengan perkataan-perkataan yang manis yang keluar dari mulut-mulut yang mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang hanya menyatakan kasih Elohim, tetapi mengabaikan bagaimana Dia adil di dalam segala hal. Dia tidak pernah membiarkan apa yang dikerjakan umat manusia. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apakah Elohim tidak akan menyatakan penghukuman atas orang-orang berdosa? Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, lepaskan, bebaskan dirimu dari segala dosa. Apa yang menyebabkan Elohim menghukum umatnya? Karena segala dosa. Mari kita melihat bagaimana dunia di zaman ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan pemberontakan. Apakah Dia akan diam? Apakah Elohim tidak akan menyelesaikan dunia ini? Apa Elohim tidak akan menutup segala sesuatu di bumi ini? Bumi akan berlalu. Selagi Elohim masih memberikan kesempatan, selagi Elohim masih memberikan kemurahan hatinya, maka raihlah kesempatan itu, pergunakan kesempatan itu untuk saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada sore hari ini,
Topik yang saya bawakan adalah topik yang saya bawakan tadi malam, hanya terputus ya. Gempa megatrust ya. Kenapa harus ini yang saya bawakan? Karena ini menjadikan manusia resah. Ini menjadikan manusia benar-benar berjaga-jaga dengan pemberitaan-pemberitaan yang dikumandangkan oleh BMKG ya, oleh para ilmuwan-ilmuwan. Banyak yang chat sama saya, banyak yang bertanya sama saya semenjak pengumuman itu dinyatakan ya. Mereka sudah mulai khawatir. Saya hanya terheran-heran melihat pengumuman pemberitahuan itu. Terheran-herannya saya di mana? Bukan atas pemberitahuan itu, tetapi saya terheran-heran karena apa? Satu, sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena ya, terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk Selat Sunda. Ingat, saudara terkasih, sudah beberapa waktu lamanya Elohim menyampaikan kepada kita, bahkan melalui pelayanan ini, Selat Sunda, semua wilayah-wilayah itu Elohim sudah sebutkan. Namun bagaimana saudara di saat Elohim yang berfirman? Di sini satu lagi keheranan saya. Di saat Elohim berfirman, apakah saudara berjaga-jaga? Yang ada saudara mengabaikan. Namun mengapa di saat manusia yang menyampaikannya, saudara pun takut? Yang seharusnya di saat Elohimlah yang menyampaikan, saudara takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang kelihatan di sini? Manusia lebih takut dengan pemberitaan, dengan apa yang dilihat oleh matanya, daripada apa yang bersumber daripada Roh Kudus. Sementara sesungguhnya Roh Kuduslah yang telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Kalaupun wilayah-wilayah itu telah disebutkan oleh BMKG, Elohim telah terlebih dahulu. Bahkan bertahun-tahun Elohim memberikan warning bagi kita semua. Tidak pernah hentinya. Bahkan melalui pelayanan ini Elohim selalu berfirman supaya saya selalu menyampaikan kepada saudara wilayah-wilayah yang telah masuk di dalam nubuatan akan segala sesuatu yang hendak terjadi. Namun sesungguhnya Elohim menyampaikan itu, Elohim melihat, Elohim mengharapkan manusia untuk benar-benar berseru-seru kepadanya, untuk membangun hubungan kepadanya. Coba saudara bayangkan, alangkah berdukanya Elohim di saat manusia yang memberitahukan kepada saudara. Di sanalah rasa takut saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa was-was saudara itu mulai timbul. Di sanalah rasa berjaga-jaga saudara itu mulai ada. Tetapi di saat Elohim yang berfirman, saudara acuh tak acuh. Saya tidak heran lagi, saya tidak kaget lagi dengan wilayah-wilayah yang disebutkan itu. Dari mulai tahun 2016, 17, 18 sampai tahun 2024, Elohim telah berfirman supaya wilayah itu selalu berjaga-jaga. Di mana saudara yang Tuhan yang Elohim telah tunggu? Dari mulai 2016 telah diberitakan. Baik, memang YouTube ini ada semenjak tahun 2021. Baik kita hitung dari 2021, tapi di Facebook saya telah sampaikan dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2021, di mana saudara yang mendengar itu? Apakah saudara peduli? Apakah saudara punya hati untuk benar-benar mengambil sikap? Apa saudara punya hati untuk benar-benar mengambil tindakan? Bukankah sudah dari dahulu Elohim berfirman ya, engkau yang berada di daerah A, engkau yang berada di daerah B, sesuatu yang besar akan terjadi dan mengguncang. Engkau yang ada di pesisir-pesisir pantai, keluarlah. Bukankah Elohim telah berfirman bagimu sebelum segala sesuatu yang diberitakan? Tetapi karena ketegar-tengkukan manusia ya, segala sesuatu Tuhan pakai untuk memberitahukan bagi kita. Tuhan Elohim tahu kita hanya percaya kepada manusia.
Manusia hanya percaya kepada apa yang dilihatnya saja. Lihat bangsa Israel, bagaimana mereka menuntut seorang raja, karena mereka tidak melihat Elohim, sang pencipta langit dan bumi yang adalah raja. Tetapi raja pun membukakan itu dengan memberikan Saul kepada bangsa Israel. Yang sesungguhnya Elohim tidak menginginkan manusia atau umat Israel memiliki raja seorang manusia. Cukuplah Elohim, tetapi itu pun Elohim bukakan. Dan apa yang terjadi atas raja itu? Dan saat ini saudara pun menuntut, banyak umat manusia menuntut supaya pemberitaan ini semakin saudara percaya melalui apa-apa yang kita lihat, baik itu melalui ilmuwan, melalui BMKG. Dan alangkah sedihnya hati Tuhan di saat BMKG yang membukakan, saudara pun was-was, saudara pun resah, saudara pun khawatir, saudara pun takut, saudara pun berjaga-jaga, bahkan siap ambil tindakan. Mengapa di saat Elohim yang berfirman saudara tidak mengambil tindakan? Bukan berita baru lagi itu bagi saya. Itu bukan berita baru lagi bagi tim ini. Karena tidak lewat bulan, tidak lewat tahun, itu selalu diberitakan oleh Bapa Elohim. Wilayah-wilayah itu. Namun hari ini saya sampaikan kepada saudara, banyak yang bertanya, Bu, apakah kami keluar? Bu, apakah kami masih tetap? Kemana kami harus pergi? Kenapa sekarang di saat pengumuman itu saudara luntang-lantung untuk mencari tempat? Mengapa sekarang saudara bingung? Bukankah telah terlebih dahulu Elohim berfirman bagimu keluar? Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Walaupun sekiranya 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Bukankah seharusnya saudara percaya kalau dialah yang berfirman, yang seharusnya saudara sudah bisa tenang, tidak resah, tidak tergesa-gesa, syukur-syukur tidak terkena akan musibah itu. Di saat diadakan pemberitaan seperti ini, di mana imanmu? Waktu Elohim berfirman, imanmu begitu kuat mengatakan, oh Elohim akan melindungi, oh Elohim akan meluputkan kami. Bahkan berani-beraninya mencela dan menghujat pelayanan ini. Kenapa sekarang di saat BMKG yang menyampaikan saudara takut? Di mana imanmu? Lanjutkan iman itu yang engkau sampaikan di saat Elohim yang mengatakan kalau itu akan digoncang. Bukankah Elohim sudah jauh hari mengatakan Selat Sunda, Jawa, Bali, Sulawesi, Irian Jaya? Bukankah Elohim sudah terlebih dahulu berfirman? Tapi apa yang kau katakan di hadapan Elohim? Engkau berkata Tuhan besertaku. Engkau berkata kami akan diluputkan. Kami tidak takut. Emang Tuhan menakut-nakuti? Tidak. Elohim tidak menakut-nakuti. Tapi karena kasihnya Elohim memberitahukan kepada saudara. Namun mengapa sekarang di saat BMKG itu memberitahukan saudara mau lari, saudara mau keluar, saudara mau pindah? Ya sudah, tetap saja di sana. Bukankah itu imanmu dahulu di saat Elohim berfirman? Kenapa di saat manusia yang menyampaikan pemberitahuan itu saudara takut? Berarti tanpa saudara takut. Tanpa saudara sadari, saudara lebih takut kepada manusia daripada kepada Elohim. Bukankah ini yang dikatakan angkatan yang tegar tengkuk, yang kurang percaya? Saya tidak bisa menjawab di saat saudara katakan, Bu Heni, coba menurut ibu apakah ini akan terjadi? Saya bukan Elohim, saya manusia, sama seperti saudara. Saya tidak tahu itu terjadi atau tidak, tetapi saya hanya akan menyampaikan apa yang Elohim sampaikan. Bencana akan terjadi atas wilayah A, B, C, D, dan E, dan sebagainya. Kapan akan terjadi? Dan kalaupun tidak terjadi, hanya Bapa yang tahu. Tetapi saya yang Elohim sampaikan pemberitaan itu, saya bahkan berdoa supaya itu tidak terjadi. Bahkan saya menghimbau saudara sekalian
supaya berdoa bermohon kepada Elohim sebagaimana bangsa Niniwe berdoa dan bermohon. Mereka bertekuk lutut di hadapan Elohim memohon supaya itu tidak terjadi. Jadi mari kita bertobat. Saya akan bacakan sembari dicek jaringan ya. Ada pesan yang Elohim berikan ya. Nanti dulu nasihat-nasihatnya. Elohim menyampaikan hal ini kemarin ya. Ini di saat buka Sabat, hari Jumat ya, di saat buka Sabat, di saat kami ibadah, kuasa ilahi meliputi dan Elohim berfirman. Sebenarnya saya ada video di saat saya kepenuhan ya. Dan ini nanti saya tidak mengerti caranya, tapi nanti saya akan upload ya. Kami akan upload, mungkin yang tahu nanti saudara Immanuel ya. Tetapi apa yang disampaikan ini saya sudah catat ya. Karena videonya itu ya, kalau saya kepenuhan tidak seperti ini, sangat tegas ya. Kadang ada tegasnya, kadang juga ada nangisnya. Tapi terserah saudara mau mengejek saya mau bagaimana di saat melihat video, karena banyak orang melihat video-video yang seperti itu kadang mengejek ya. Jangan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman ya. Elohim berfirman, penyelamatan telah dinyatakan kepada seluruh bumi, namun mereka mengabaikannya. Mereka menganggap rendah segala nubuatan. Mereka menganggap rendah segala firman-Ku. Aku memberitahukan segalanya bagi seluruh bumi. Akan tetapi mereka meniadakan apa yang telah Aku sampaikan kepada seluruh bumi. Hari sudah akan tiba. Penghukuman atas bumi akan diberikan. Memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi di saat teguran-teguran terjadi, itu hanyalah teguran yang diizinkan untuk menyadarkan umat manusia supaya semakin banyak yang bertobat, supaya semakin banyak yang bertekuk lutut di hadapan Elohim ya. Sesungguhnya Akulah Elohim yang berkuasa hodedaha kaira lama sikarada one naha nahala hasadahu denaha nahala hasada inhala hasana. Elohim berfirman, sesungguhnya Aku telah menyampaikan kepadamu. Namun di manakah engkau? Namun di manakah hatimu? Di manakah engkau yang mendengarkan firman-Ku? Engkau mengabaikannya. Engkau mengeraskan hatimu. Bukankah seharusnya engkau perbuat sesuatu yang telah Aku perintahkan bagi engkau? Namun engkau mengabaikan segala pemberitahuan yang Aku berikan bagimu. Engkau mengabaikan firman-Ku. Engkau akan melihat Akulah yang berfirman. Akulah yang menyatakan segalanya bagimu. Akulah yang berfirman, memberitahukan segala apa yang akan terjadi di seluruh bumi ini. Namun engkau mengabaikanku. Engkau tidak peduli akan Aku. Engkau tidak mendengar seruanku. Dan engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Karena kekerasan hatimu, karena keinginan dagingmu, karena kenikmatan hidup, engkau melupakan segala hubunganmu akan Aku. Aku memperingatkanmu, telah memperingatkanmu, namun engkau mengabaikanku. Saatnya bagimu untuk melihat. Akulah yang telah memberitahukan bagimu segala sesuatu, segala apa yang akan terjadi di dalam seluruh bumi ini. Akulah Elohimmu yang telah berfirman bagimu. Haleluya. Saya akan lanjut membaca. Bisa tidak saudara merasakan bagaimana sedihnya hati Elohim ya?
Bahkan saya membacakan ini pun dia datang dan berfirman. Itu karena apa? Karena dia melihat bagaimana kita yang kurang dan sangat tidak peduli akan dia. Saya akan lanjut. Sesungguhnya akulah Elohim yang berkuasa. Penghukuman akan terjadi. Kesesakan, kesusahan akan melanda bumi. Banyak yang tidak tahan uji karena mereka tidak mengenal aku. Mereka mengatakan mengasihi aku, akan tetapi sungguh mereka tidak mengenal aku. Aku Elohim berfirman bagimu, sampaikanlah. Berjaga-jagalah karena aku akan menyatakan segalanya ke dalam bumi ini. Karena sungguh bumi akan berlalu, namun firmanku kekal selamanya. Hosika ya naha hasarhuri namasan. Elohim berfirman, mereka hanyalah manusia yang hanya akan percaya dengan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jadi artinya di sini, supaya seluruh manusia percaya, apakah menunggu sesuatu itu terjadi dulu di hadapan kita baru percaya? Saya menangis, memohon supaya itu tidak terjadi. Saya akan lanjut. Hasan. Haleluya. Berbahagialah selalu hai engkau yang selalu menanti-nantikan kedatanganku, dengan pelita yang menyala-nyala dan minyak dalam buli-buli yang engkau persiapkan menyongsong hari kedatanganku. Aku mengasihimu. Aku menantikan engkau. Aku menantikan para mempelaiku yang selalu setia menantikan kedatanganku. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihi engkau. Berbahagialah selalu yang berseru-seru di dalam namaku. Berbahagialah yang selalu menanti-nantikan aku dalam sukacita. Damai yang daripada sorga hodenahakain memberkati kehidupanmu sampai kedatanganku. Aku menyatakan firmanku bagi setiap orang yang percaya dan mengasihiku dan yang mengenal aku. Aku yang mengasihimu. Berbahagialah selalu. Hosanna, haleluya. Dan di saat menyampaikan ini, di saat diliputi oleh kuasa ilahi, Elohim memperlihatkan bagiku beberapa wilayah. Dan wilayah-wilayah ini yang Elohim sampaikan, yang Elohim bukakan, berdoa sungguh-sungguh. Di saat kepenuhan, Elohim mengatakan, bahkan banyak desa-desa, banyak wilayah-wilayah yang akan tenggelam. Bahkan berulang lagi disampaikan, jauhkanlah perkotaan. Tuhan memperlihatkan antara Sumatera dan Jawa di bawah, ya. Elohim memperlihatkan hempasan. Elohim berfirman, perhatikan antara Sumatera dan Jawa, hempasan yang lebih besar akan terjadi. Di mana engkau yang ada di wilayah ini? Saya ingat beberapa tahun lalu, ya, antara bulan 10, saya tidak tahu tahunnya tepatnya, ya. Elohim berfirman tentang Banten dan Lampung, ya. Saya sampai menangis, ya. Saya sampai berseru-seru, Lampung, Banten berdoa, aku mohon berdoa, karena Elohim menunjukkan air yang akan menghempas, dan itu terjadi. Dan kenapa saat ini disampaikan kembali? Ada apa? Saya tidak tahu wilayah-wilayah di Selat Sunda itu tepatnya seperti apa, ya.
Karena berulang kali Selat Sunda Elohim peringatkan bagi kita, Selat Sunda, Selat Sunda. Dan sekarang dibukakan melalui BMKG. NTT ini sebenarnya sesuatu yang harus direnungkan, ya. Saya tidak tahu apa video ini bisa nggak, Noel, jangan dulu. Lihat dulu NTT videoku yang kemarin. Apa bisa ditayangkan di sini? Apa bisa ditayangkan? Saya coba membuka sedikit ya tentang NTT, bagaimana Elohim menangis untuk negerimu, ya. Saya tidak tahu apa bisa dimunculkan di layar sebentar ya. Sedikit saja tentang NTT ya. Video yang kemarin ini. Oh, saya tidak tahu apa dilihat, tapi ini videonya. Mungkin suaranya tidak akan kedengaran kali ya. Baiklah, mungkin nanti saya akan posting ini ya. Ini videonya hari Jumat malam ya. Di saat kuasa ilahi meliputi, dan ini ada pesan khusus kepada NTT. Bagaimana Elohim itu benar-benar berduka ya, menyampaikan tentang NTT. Apa yang harus aku beritahukan Tuhan? Apakah aku harus memberitahukan kalau itu harus terjadi? Oke. Mungkin nanti besok kami akan kerjakan. Tetapi pesan khusus untuk NTT yang saya ingatlah dulu ya. Elohim sampaikan kalau NTT itu sesungguhnya adalah satu wilayah atau umat yang benar-benar Elohim berkenan atasnya. Ya. Dan sebenarnya Tuhan seperti menyatakan kubah atau perlindungan, namun itu dihancurkan, ya. Dan Elohim katakan, engkau menghancurkannya karena kepercayaanmu akan leluhurmu. Ya. Jadi NTT saya sampaikan harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Apalagi ada wilayah-wilayah yang disampaikan lagi, ya, Bali, Banyuwangi, Jawa Barat, Lombok, Sibolga, Tarutung. Ini dari Sabang sampai Merauke berjaga-jaga ya. Sumatera pulau-pulau kecil harus berdoa ya. Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Irian Jaya, Halmahera, dan terlebih Elohim ingatkan Jawa Barat. Ya, saya tidak tahu Banyuwangi, saya belum pernah dengar, dan baru kali ini saya tidak tahu wilayah ini di dekat apa dan itu di Jawa mana, saya tidak tahu. Tetapi Elohim juga menekankan ya, Banyuwangi, Jawa Barat, supaya tetap berjaga-jaga ya, tetap berdoa. Ingat, benar, hari ini nyatakan kembali imanmu sebagaimana imanmu terdahulu, di mana di saat Elohim berfirman atas wilayah-wilayahmu, engkau mengatakan kalau Elohim berdaulat, Elohim menyatakan kuasanya, Elohim menyatakan perlindungan dan pertolongannya. Dan sekarang juga ya, nyatakan kembali imanmu tersebut ya. Nyatakan kembali imanmu itu agar kiranya semuanya itu dihalaukan dari seluruh wilayahmu, agar kiranya tempatmu terlindungi
dari segala sesuatu yang akan terjadi. Apapun itu. Walaupun itu gempa, tsunami, banjir, longsor, apapun itu, tetap berdoa agar kiranya wilayahmu diluputkan dari segala bencana-bencana. Namun, sekalipun itu terjadi, berdoalah agar kiranya engkau diluputkan daripada bencana tersebut. Dan kalaupun itu terjadi, jangan pernah kecewa. Karena apa? Sesungguhnya, bukankah Elohim telah berfirman bagi kita, sebelum kedatangannya akan banyak sesuatu hal yang akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Kelaparan, sampar akan terjadi di mana-mana. Hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui, harus kita waspadai. Itu pentingnya kita untuk mendengar, membaca firman Elohim. Ya. Jangan merasa di zona nyaman. Jangan merasa dunia ini baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya berulang kali sampaikan kepada saudara, ya, ada beberapa hal yang kami ketahui, yang kami tidak bisa ungkapkan, ya. Saudara yang harus bayar harga. Kemarin juga ada seorang ibu yang datang dari Jakarta, ya. Dan saya sampaikan hal-hal yang kami bukakan, ya, ini tidak bisa kami bagikan kalau tidak selesai. Para Rasul pasal 17. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius
supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus.
Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Mana Sorgawi.